Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Sayyidul Hajat Bapak Dondi Daniel dan Ibu Sri Sumayati, staf keluarga besarnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak pemerintah setempat, Bapak Lurah Kelurahan Pelita Jaya, dalam hal ini juga Ketua RT 7-nya, Ketua RT 3 tadinya sudah terlihat oleh kami, dan mungkin ada juga RT-RT yang lain yang sempat hadir dalam acara ini. Dan yang sama-sama kita hormati pula Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Mujiono Sarjana Agama, dan yang sama-sama kita hormati dalam hal ini Bapak Abdul Nasir, yang sering kita panggil itu, beliau merupakan anggota DPRD Kota Lubuk Linggau. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Pak Wahyu Indra, sudah hadir dalam kesempatan ini. Dan yang sama-sama kita hormati pemuka agama, pemuka masyarakat cerdik pandai, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sama-sama bisa hadir di ruangan ini, di Tarung ini, dalam rangka ikut berbahagia, yaitu acara tasyakuran akikoh dan persedekahan anak dari pasangan Bapak Dondi Daniel dan Ibu Sri Sumayati yang bernama Nabil Putra Dewangga bin Dondi Daniel, kemudian Kaisha Maharani binti Dondi Daniel, dan kemudian Anggun Mahatasha binti Dondi Daniel. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, Minggu 13 Juni 2021. Untuk itu kami, untuk mempersingkat waktu tentunya, akan kami bacakan tertib acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Untuk mengambil berkah serta ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, para hadirin walimatul afiqah yang dirahmati Allah, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita. Mari kita renungkan, yaitu pembacaan ayat-ayat Allah merupakan petunjuk bagi kita semua. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh adinda kami Maulana. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna luqmana al-hikmata 'aniskur lillah
nafsi wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wa fisaluhu fi 'amaini 'an iskur li walidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, dengan pembacaan Al-Quran tadi, ayat-ayat Allah, semoga bagi yang membaca sekaligus kita yang mendengarkan senantiasa mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya merupakan isi hati dari Saibul Hajah, yaitu Bapak Dodi dan Sri. Sebelumnya kami berikan pantun. Boleh tak Pak dengar pantun? Kalau boleh akan saya pantunkan untuk Saibul Hajah kita ini. Pantun yang pertama, membeli ayam warnanya merah, satu lubuk bertajibilah. Tidak kami sangka Dodi dan Sri punya rencana, sekali sedekah anak tiga sekaligus akikah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya marilah kita mendengarkan bersama isi kata hati dari Saibul Hajah yang akan disampaikan oleh Anda kami Musa SPDI. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati
pemerintah Kelurahan Pelita Jaya, sempat hadir di tengah kita Bapak Ketua RT 7 Kelurahan Pelita Jaya, Bapak Kambak atau Sarifudin. Yang kami hormati pemerintah Kota Lubuk Linggau, sempat hadir di tengah kita Bapak Camat Lubuk Linggau Timur 1, adik kami Wahyu Lendra. Yang kami hormati para anggota legislatif Kota Lubuk Linggau dan Musirawas Utara. Lubuk Linggau ini Bapak Nasir, kalau kami panggil ini Pak Edo setahu kami, dan adik kami Herwansa. Terima kasih kehadirannya. Wabil khusus ini Ustadz kita Bapak Penghulu Pak Mujiono dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, karena beliau ini salah satu yang diutus oleh Kementerian Agama yang bisa merubah hukum, Pak, dari yang tidak boleh menjadi boleh, dari yang haram menjadi halal. Amin. Ini tugas Pak Penghulu. Terima kasih kehadirannya. Dan pada saatnya nanti kami mohon ini Pak Penghulu untuk memberitahu siapa pada kami, untuk cucu kami yang baru diakikah nanti, untuk orang tuanya dan nenek-neneknya, semoga mendapat pencerahan pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan rasa puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita sempat hadir di Sahibul Hajat ini. Ini Pak Amrila ya. Wah, adik kami terima kasih Pak Amrila, silakan. Kita sama-sama dapat hadir di rumah Sahibul Hajat, anak, cucu. Ini cucu Pak, kalau yang dari Sri ini. Jadi aku sudah sangat tua, jadi dapat hadir di sini dalam rangka syukuran walimatul akikah cicit kami. Ini yang pertama Nabil Putra Dewangga, yang kedua Anggun, dan yang ketiga Kaisah. Selanjutnya salawat dan salam atas nama Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita selalu patuh dan taat dalam rangka mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan pada akhirnya nanti kita mendapat dari syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah walimatul akikah yang dirahmati Allah, melalui kesempatan ini dan dalam sambutan ini, kami atas nama cucu kami Dodi dan Sri beserta keluarga besarnya yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Tentunya ucapan terima kasih ini kami tujukan yang pertama kepada seluruh anggota panitia, sanak keluarga dan jiran tetangga, di mana beberapa hari ini telah bersusah payah membantu perhelatan hajat kami ini, sehingga banyak aktivitas pribadi yang tidak dapat dilaksanakan guna menyukseskan acara yang kami selenggarakan. Oleh karena itu, atas segala yang telah dipersembahkan kepada kami, oleh kesempatan ini kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya ucapan terima kasih yang kedua ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin para undangan, karena kami sadar bahwa pada hari ini tentunya hari libur, Bapak Ibu banyak mendapatkan undangan yang sama seperti ini. Namun kami lihat Bapak Ibu masih sempat mendahulukan hadir di tempat ini dan memberikan doa kepada kami. Oleh karenanya, atas kehadiran Bapak Ibu hadirin, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya kami sebagai besar khususnya Bapak Dodi dan Ibu Sri ini adalah manusia insan biasa, tentunya tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu hadirin, sanak keluarga, jiran tetangga dan seluruh panitia dan seluruh undangan yang hadir pada saat ini, melalui kesempatan ini
dengan hati yang tulus. Kami mohon keikhlasan daripada Bapak Ibu, kiranya dapat memaafkan atas kekurangan dan kelalaian kami, dan kepada Allah kami mohon ampun. Selanjutnya kami sekeluarga besar, tentunya Bapak Dodi dan Ibu Sri, mengharapkan kita semua yang hadir pada hari ini kiranya berkenan untuk dapat mendoakan anak-anak beliau atau cucu atau cicit kami ini yang telah diakekah. Kiranya putra putri beliau ini sebanyak 3 orang ini, namun yang sempat hadir di sini 1 orang ini anggun nih. Yang 2 orang ini Bapak Ibu mungkin ngantuk beberapa malam ini ya. Jadi oleh karena itu mohon maaf kalau pesertanya kurang, tampilnya kurang dulu ya. Jadi kami mohon doa dan restu kepada mereka bertiga, kiranya nanti dapat menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, diberi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, diberi rezeki yang barokah, dan keluarga besar kami ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di penghujung acara ini sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu hadirin dan panitia, kami ahli rumah dan panitia telah menyajikan santan bersama. Nanti akan dipandu salah seorang panitia. Kiranya kami mohon pada Bapak Ibu jangan dulu meninggalkan tempat ini sebelum menikmati hidangan yang kami sajikan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah, bila kita berdoa bersama merupakan kata sambutan dari isi hati ini sebuah hajat. Namun acara berikutnya merupakan acara tazkiyah. Di sini kami serta dikit bahwasanya dalam ridha Allah fi ridhul walain. Ridha Allah sebenarnya tergantung dari ridho kedua orang tuanya, dan inilah merupakan secercah harapan dari seorang ibu. Wahai anakku, ketika lututku mulai lemah, aku harap kau memiliki kesabaran, wahai anakku, untuk membantu pada saatnya aku terbangun. Sebagaimana anakku, aku selalu membantu kamu saat kamu masih kecil, ingin meminta apa yang anakku inginkan. Buat itu, dalam hal ini penyampaian tausiah berkisar masalah akikah kepada Bapak Al-Ustadz Mujiono Sarjana Kama. Waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman biman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna habibina wa maulana Muhammadin nabiyyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi dawil qulbi wal absar amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah adishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Amma ba'du. Puji syukur terlibatkan karena Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad tanggal 3 Zulqa'dah. Kamu nggak hafal ada ini, kamu dulu jadi nggak hafal kayak bulan-bulan apa? Aku Indonesia nggak lupa. Zulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan tanggal 13 Juni tahun 2021
bersyukur kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga besar Aisyah Pak. Ayo mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati khususnya Saiful Hajat. Juga yang kita hormati ini hadir wakil kita ini, Pak Nasir. Ini aku kenalnya Pak Indo itu lah dari dulu. Nasir tak perlu kenal aku. Pak Nasir juga ada Ustadz Emansah ini dari Muratara. Alan wasalan bikum. Ada juga Pak Camat ini timur nih, Kance Lame dari Tapak Lebar dulu, Tapak Lebar, Lurah sampai Sekcam ini camat di timur. Ada juga Pak Ustadz Amrillah. Ini rekan-rekan galau ini, Ustadz-ustadz sekalian yang hadir. Aku tuh ngisi tausiah Pak. Habis ini baru sambutan-sambutan. Waktu 15 menit. Waduh ya, 15 menit habis sambutan-sambutan masuk doa. Lecehannya ini biasanya. 30 menit. Ah, jadi nambah lagi kamu nih berarti. Bapak Ibu, saudaraku, ada juga Pak siapa itu? Lupa aku namanya belakang. Rekan-rekanku sekalian, Bapak Ibu, ada Pak Nopo, Pak siapa itu? Pak Jaksa itu, Bang Kumis aku manggilnya itu. Apa? Donane Vario, ngapa di sini depan kayak Endo, depan lah. Cuma dengan aku udah boleh rokok syaratnya dengan aku nih. Hari ini kita akan mengenang Pak tentang masalah akikah. Jadi dikit bahaya dah ya. Nanti ditambah Ustadz Amrillah. Barusan balik aku tadi pagi Ustadz dari Juanda Sawit. Itu mengupas masalah bulan Apit atau bulan Zulkaidah. Jadi situ ngapo bulan Zulkaidah tidak boleh. Ngat wong Jawa itu kan bulan Apit. Jadi nikah tidak boleh, sedekah tidak boleh. Barusan balik tadi pagi. Jadi agak loyo juga ini. Aji tadi minum susu waktu beruang ini ya. Jadi kita sebagai saksi ya. Jadi indahnya Islam di sini letaknya. Salah satu indahnya Islam. Islam itu tidak pernah merusak tatanan kehidupan. Islam tidak pernah merusak budaya. Tetapi Islam memberikan ruh dalam budaya itu. Akikah ini aslinya bukan ajaran Islam. Ini sudah ada jauh sebelum Islam. Akikah itu di India, akikah itu orang motong hewan kurban. Kemudian saya baca sejarah, kepala si anak itu dimandikan dengan darah binatang itu. Kemudian masuk Islam, dihilangkan budaya itu. Darahnya dialirkan di tanah. Pada zaman Quraisy juga begitu. Dalam surah hadis diceritakan bahwa pada zaman sebelum Islam, hewan kurban itu dipotong, dicucikan ke rambut anak itu keliling mengelilingi Ka'bah. Dulu belum Ka'bah, itu pusat berhala. Mereka mengelilingi Ka'bah sambil bernyanyi dan mengibarkan bendera-bendera panji-panji berhala. Tetapi setelah Islam dilalang oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dialirkan darahnya untuk berkorban. Jadi akikah itu sebenarnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah adalah ajaran di mana manusia itu tidak ada, ini hikmahnya ini ya. Manusia tidak punya kekuatan. Manusia tidak punya daya dan upaya selain daya dan upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada waktu bayi dilahirkan, ini kan kata Nabi, kullu gulamin, setiap anak yang lahir alhinatun bi aqiqatihi turbau anu yauma sabihi wa tuhaku wa tusama. Setiap bayi yang lahir itu tergadai sampai pada hari ke-7 diaqiqahi. Kemudian waktu laku dipotong rambutnya, waktu sama dan diberi nama. Jadi kalau anjurannya Ustadz ulama jumhur sepakat 7 hari, 14 hari, 21 hari, itu namanya akikoh. Itu yang namanya sunnah muakkad. Jadi kalau bapak ibu mau ngekai anak, pertama 7 hari,
kemudian umur anak 14 hari dan 21 hari, itu yang disepakati namanya sunnah muakkad, yang lainnya tidak, sunnah-sunnah biasa. Kenapa demikian? Sebab orang tua dari kecil sudah mempersiapkan anaknya untuk diakikahi. Akikah. Jadi akikah itu dalam bahasa Arabnya namanya al-qat'u, qat'u ayat, qat'an. Itu jadi memotong hewan kurban. Akikah juga berarti adam yajiru alal hayawan, darah yang dialirkan dari binatang itu, atau damu ala ajri min hayawan, atau darah yang digunakan tebusan dari binatang itu. Nah, jadi ada yang bertanya tentunya, bagaimana kalau saya sudah tua ini akikah Ustaz? Boleh nggak akikah itu kalau sudah umur kayak Pak Haji Nasir, kayak Pak Junaidi, kayak Pak Helmi? Ini diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Karena akikah itu adalah kewajiban anak terhadap kewajiban orang tua terhadap anaknya. Tetapi kalau anak mengakikahkan diri sendiri, namanya bukan akikah. Tinggal ngomong aja kepada ayah, ya aku dulu udah akikah belum. Nah sekarang ini kewajiban ayah saya ambil alih, kalau mengakikahkan aku boleh. Biasanya apa? Nabi mengakikahkan dirinya sudah dewasa. Ya karena Muhammad yang akan menjadi umurnya sudah dewasa, maka setelah Islam sudah dewasa, itu saja. Itu namanya dalam kitab Asbabul Aslam dijelaskan itu. Jadi pada hari ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya nggak bicarakan itu, nanti ada dasar-dasar lainnya. Karena waktu kita kepepet dan singkat. Jadi akikah ini adalah ajaran Islam. Di dalam akikah tadi saya katakan bahwa setiap anak yang lahir itu didampingi oleh dua hal. Yang pertama didampingi oleh rahmat Allah. Makanya setiap anak yang lahir disuruh nangis. Tidak nangis cubit supaya nangis. Ada kesini mau lahir kamu. Yang ada berandong nangisnya dalam kata menangis. Kenapa anak yang lahir itu menangis? Ini Ustadz Amdah yang menjelaskan, ini asbabul wulud. Nanti ada bab uledah itu. Yang kedua yang mendampingi anak yang lahir itu adalah iblis dan syaitan. Pada waktu anak lahir itu Bapak Ibu, itu ribuan jin sudah menggoda. Sudah digoda oleh iblis, anak itu mau ditenggelamkan. Kenapa? Sebab pada waktu di dalam kandungan ibunya, dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bersumpah? Karena ingin menjadi hamba Allah yang baik. Sehingga pada waktu anak itu lahir, sebelum 7 hari dipotongkan hewan korban, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Hada minka walaka, taqabbal aqiqatu hada wa hada. Ya Allah, ini anak dari engkau, walaka dan milikmu, dan terimalah ini akikah untukmu ya Allah. Itu hebatnya Islam. Jadi anak ini bukan milik kita. Hadza minka, ini dari engkau, walaka dan milik engkau ya Allah. Wa taqabbal, dan terima ini akikahnya anak ini. Itu subhanallah. Itu dari lahir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu anak. Oleh karena itu kenapa dikatakan anak yang belum diakikahi tergadai? Kenapa? Masih terbatas. Di dalam kitab Asbab Tarbiyatul Aulad, kalau dalam kitab Pesantren Tibatus Sibyan dikatakan bahwa orang tua yang mampu, yang tidak mau mengakikahkan anaknya, maka terputus syafaatnya. Anaknya meninggal belum diakikahi, sementara orang tuanya mampu, maka syafaat anak tidak sampai kepada orang tuanya. Hebatnya subhanallah. Kenapa? Terputus. Itu namanya syafaat. Dalam kitab tadi itu dari sebelah sana situ. Jadi kita orang tua Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang, mendidik anak sangat sulit Pak itu ya. Maka dikatakan pendidikan anak yang paling bagus cuma satu, di pesantren. Tidak kuat kita didik anak zaman ini Pak. Tetapi Islam sudah memberikan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini anak milikmu dan ini anak adalah darimu, maka terima ya Allah, ini sedekah anak ini ya Allah. Belum lagi pada waktu kita nanti, ini sudah dipotong rambutnya belum? Sudah kemarin ya. Pada motong rambut itu Pak, disentuh ubun-ubunnya.
Allahumma inni a'udzu biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, ini anak aku serahkan kepadamu. Wa dzurriyyataha, anak keturunannya ya Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidak kaca manusia bisa mengalahkan syaitan, Pak. Tidak baca. Ustaz, alhamdulillah 7 hari yang lalu saya dengan kawan tim sleeper hantu, ada orang kemasukan jin, Pak. Ada orang kemasukan jin 3 ekor, 1 jin jarang epang. Jin itu apa namanya ya, biasa dipanggil, dibersihkan pada jam epang, tidak dipanggil. Jadi dia masuk kepada anak pawangnya, minta dikepuk jinnya, karena ini masuk bulan pembersihan. Ada lagi yang kemasukan jin di bawah klinik, disekat warna megah. Kenapa? Karena bapaknya pada waktu mancing, dia pipis, ngencingin anak jin mandi. Subhanallah, ya Rahman ya Rahim. Banyak yang tragedinya. Bahkan ada yang saya dengan Mas Agus kemarin, ada pengantin baru kena jin. Kenapa? Dia ternyata punya pacar jin. Allah Akbar. Hebatnya Pak itu. Itu kenapa bahwa manusia tidak akan bisa mengalahkan jin tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, ya, perhatikan ini Ibu, yang punya anak nakal, yang punya anak jablek, kata orang Jawa, kamu bangun malam sholat, minta kepada Allah, ditiup ini ubun-ubun anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, u'idhu, ya Allah, ini anakku serahkan kepadamu. Dibacakan Fatihah, dibacakan sholawat, dibacakan takbir. Ya Allah, ini anak bandel, ya Allah, jadikan anak ini solehah. Dan itu baru ngelus emaknya. Udah ketahuan, tapi itu baru mamanya. Mama, lah waktunya mak, ini masak sahur aja. Itu ceritanya. Bangun, jangan ketawa, serius ini. Buktikan memang gak cayo, anak kamu nakal. Sholat tidak galak, seharian main game. Sekolah ada galak, apalagi sekarang apa namanya? Daring. Mana Pak Abdullah? Selama daring ini banyak anak nikah di bawah umur. Kenapa? Akibat pengguru ini susah. Bulan kemarin 17 orang sidang ke pengadilan. Kenapa itu? Belum cukup umur. Akibatnya daring. Ini Pak Sumel itu dari beliau ketiga kok ini RT Jawa. Allah mah. Akibat daring. Kenapa daring? Digoda oleh iblis. Jadi tidak baca Pak. Setelah kita serahkan kepada Allah anak kita, tidak bisa sementara begitu saja, tidak bisa. Harus diarahkan, harus dikontrol, harus dibimbing. Kamu bangun tiap malam doa. Mohon kepada Allah, ya Allah, ini anakku jablek, ya Allah. Anakku tadi yang kecil itu umur 5 tahun sampai matanya kunjuk kejam hitam, Pak. Supaya dia takut main HP. Tapi lucu aja, pada pocong katanya. Lucu. Aku jadi takut dengan mata udah kunjuk hitam. Dia takut dia tuh. Katanya lucu baca pocong. Ternyata tontonan dia di game itu game pocong. Subhanallah. Bangun tengah malam. Ada yang punya anak nakal ya? Ada punya anak nakal? Bangun kamu malam, sholat 2 rakaat, minta kepada jidat yang ditiupkan. Allahumma inni a'udzu biha wa dzurriyyataka bika minasyaitonir rajim. Ya Allah, ini anakku serahkan kepadamu, dia dan keturunannya minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Insya Allah pas bangun anak ini sadar. Jadi jangan sekali, berkali-kali. Apa sekali namanya sihir alias sulapan, berat ketabrak. Jadilah kayak Pak Karno. Ya. Setelah dihakikai, kemudian dikasih namo. Nah, namo ini masalahnya. Namo itu yang balik. Khairul asma nubuwah. Sebaik-baik nama, kamu unjuk nama anak, itu nama-nama para nabi. Nah, selesai. Nama para nabi.
Nama itu doa. Ibu ya, jadi kasih nama yang baik, namanya doa. Muhammad Ibrahim, Ustadz Amrillah, itu bagus, perintah Allah. Pak Musa, bagus. Pak Idul gak jelas. Udah tahu nama Idul lah, ada di mana Abdul Nasir bagus, tambah sang penolong bagus. Nama itu doa, enjuk nama yang baik, gak usah ke Arab-Araban. Ustaz, anakku unjuk nama yang keren. Aku pegang Quran sama Muhammad Dolim. Stres kamu. Tahun pas Ustaz Abdullah jadi ketika itu belum ada yang dari seberang, dari Semalus, daftar ke RT-nya waktu itu Pak Mahyudin Lamo. Namanya Muhammad Rodun. Ini Pak Musa begini, jadi saksi Pak Musa waktu di Simpang 3 itu. Muhammad itu Nabi, Rodun ditolak. Jadi Muhammad yang ditolak. Aku tanya dengan bapaknya, jadi mana kamu? Jadi Quran. Waktu itu dia hadir pas pemberangkatan haji. Jadi haji mabrur dan mardud. Bagus ini dia anaknya namanya Muhammad Mardudin. Muhammad yang ditolak. Stres pakai. Mbaknya stres, maknya stres, dia di dusun yang udah akan gilo. Iya. Namun itu doa. Oleh karena itu nama yang baik. Dan usah karap-harapan, nama tidak pakai bahasa dusun baik. Nah aku nak muji ono. Muji itu memuja, ono itu Tuhan yang Maha Satu. Muji ono, berdoalah kepada Tuhan yang Maha Satu. Keren bro. Apa tidak pertanyaan? Unjuk nama Bejo. Bagus Bejo itu. Muhammad Bejo. Keren kan? Aku Muhammad Untung. Walaupun mati untung itu apa? Untung gimana? Anak mati rumah kebakaran, Pak Untung gimana? Masih untung kan? Unjuk nama yang baik. Tetapi nama itu tidak berdiri sendiri, harus didampingi supaya anak soleh yang utama setelah nama adalah makanan yang halal. Ele-ele itu menunjuk makan anak yang halal supaya juga kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nama belum jaminan. Rumah saya Pak dengan lapas itu cuma 4 meter 5 meter lah dengan pagar itu. Tiap hari dipanggil tuh namanya bagus-bagus Muhammad Ghazali. Silakan menghadap ke panggilan. Muhammad Zazili, Muhammad Marroji, Muhammad Galo yang di penjara di sini. Tadi kalau dia kata yang Muhammad Untung dia kata belum tak kata dia. Kenapa demikian? Yang pertama adalah unjuk makan anak yang halal. Kenapa? Halal itu power kita, ruh kita, darah yang mengalir dalam tubuh anak, itulah yang dimakan oleh anak. Yang pertama, makanan yang halal. Jangan banyaknya, biarlah sambal calo, sama ikan asin, tapi boleh peringat dewek daripada makan daging itu wong. Akhir kolesterol, kalau jadi darah tinggi, menjaga daging tumbuh. Kenapa? Tidak halal. Paling kampung mencret di kampung ini ya. Kenapa di kampung mencret? Jengkol paling jengkolan. Semua mana darah tinggi. Lihat kolesterol. Daging tubuh gimana? Yang pertama supaya anak soleh dan soleh unjuk nama, kemudian didukung dengan makanan yang halal. Yang pertama. Yang kedua adalah lingkungan. Wah itu keren banget itu. Hati-hati lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan itu color, warna dari anak. Di rumah anaknya nih, saya pernah marah dengan ibu-ibu di musolanya. Anak saya Pak Ustaz kalau di rumah rajin, dia nyuci piring rajin, dia belajar rajin. Tidak tahu nyaman di musola ribut, banting kacau, banting Quran. Jadi deritanya buru-buru ngaji. Di rumah rajin bapak anak saya nggak pernah ngapo-ngapo, tapi di kantor dia rusak buku. Pak Helmi mungkin sering dimarah. Kita marah anak didiknya, bapaknya datang bawa parang. Betul tidak? Aman Maya itu gini dari anak kamu di rumah, jangan dibawa sekolah. Kami pening guru nih. Ini agak marah dikit ini caknya deh. Iya. Apalagi guru-guru di pesantren, Pak Ustadz ini. Pening palanya Pak Helmi ini. Gajilah kecil, anaklah nakal, mau tua bertingkah.
Kalau pingin kamu tahu cak mano anak kamu datang ke masjid. Pas anak kita sembahyang kamu di depannya, kamu duduk di luarnya. Cak mano anak kita di masjid. Jangan marahi guru. Men pengen tahu anak kita cak mano di sekolahan, sekali-kali kamu datang ngintip anak kamu di sekolah, belajar apa tidak. Jangan pas guru marah, anak kita datang bawa marah. Menaku gurunya pak, anak bapak balik, didilah deh, bawalah balik. Itu begitu. Makanya setelah makanan nasihat, lingkungan yang baik. Guru ngajar paling 4 jam sehari. Kamu di rumah 20 jam lebih memberi warna jiwa si anak itu. Ya, Pak Helmi ya, ini pendidik kalau Pak Helmi ada Pak Mas Fakorbani, guru-guru kita ini. Ada Pak Holidi, pening palanya untuk murid-muridnya. Lada cair gaji dan naik-naik, kalian banyak. Tolong Pak Ido ya, tolong dipikirkan itu ya. Pak Irwan saya tolong dipikirkan guru ini harus tinggi. Begini. Apalah sudah waktu habis ya? Pola habis waktunya memang. Itu pertama. Apa pertama? Yang pertama, juk namo yang baik. Setelah diakekai, pendidikan yang baik, lingkungan yang baik. Yang terakhir adalah carikan pendamping guru anak itu. Duh, anak bisa membawa berkah, tetapi anak bisa membawa musibah. Anak itu bagaikan pedang mata dua. Seorang waktu dulu belum punya anak, nangis, ya Allah, saya pengen punya anak, ya Allah. Ada dukun pandai dikit, dia ke tempat dukun. Ada ustadz tiap hari dia minum tiup udah ustadz. Ada dokter, kemana dokter dia pandai, dia datang. Dokter cak mana yang penting aku punya anak ya dokter. Berapa biayanya aku bayar ya dokter. Tiap malam dia bangun sholat puasa tidak pernah berhenti. Setelah punya anak pak, anaknya bukan membawa rahmat, tetapi justru anaknya membuat jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kita tanya, Pak, kenapa kamu nggak sembahyang Pak? Ayo Pak Ustadz, aku repot nian, anak aku tuh minta motor, aku jadi gawe ini lembur untuk membelikan motor. Anak yang semestinya membawa rahmat, ini membawa musibah. Kenapa Bapak tidak puasa? Ya Ustadz, anakku yang ketiga ini Ustadz, ini ulang tahun, dia nak organ Krishna, aku nambah, aku lupa puasa. Puasa sebulan, gak puasa. Kenapa? Gak bener sharing. Kenapa? Anaknya minta THR, minta gawe. Anaknya semestinya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi anak dijadikan alasan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan anak korban. Jangan jadikan anak alasan kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak panas masalahnya nih. Agak tegang dikit ini. Kipas angin agak katik masalahnya ya. Alam. Anak. Ya. Jadi anak rahmat. Oleh karena itu bagaimana caranya anak ini bisa membawa rahmat? Bagaimana caranya anak itu menjadi dampak baik kepada kita? Pertama dan yang paling utama dan satu-satunya jalan adalah titipkan ke pesantren. Titik ini iklan Ustadz. Iklan pesantren, bawa ke pesantren. Ini Ustadz Firmasa, ini tukang pesantren. Ini Pak Ido juga tukang pesantren, cuma pesantren kilat. Pak ini pesantren kilat. Tanpa itu kita susah. Kenapa pesantren? Sebab pesantren itu sanadnya nyambung kepada Nabi. Ilmunya jelas. Di situ dididik. Adik saya Pak, anak-anak ada ponakan saya Pak, 4 tahun 5 tahun sudah di pesantren Pak Aswali, ada yang pesantren di Ustadz semua, baru 5 tahun. Kenapa? Bapaknya nggak sanggup melepaskan anak dari Jensiko ini. Ini dajjal ini Pak. Di sini ada galau Pak. Di rumah anak kamu ngaji, di sini buka miabi, buka game, buka film dakruan, di rumah ngaji. Ini penyakit ini. Taruh di pesantren. Maka kemarin saya ngisi acara buat Pak Asfali, anak yang dimasukkan pesantren itu berkah yang tiada terhingga bagi orang tuanya. Itu rahmat Allah yang tak terhingga bagi anaknya. Kamu pikir pesantren nggak bisa di PNS? Saya pesantren Pak. Itu Ustadz Irfan anggota DPR pesantren juga, dari Gontor Ustadz Amna pesantren juga, Pak Musa juga pesantren, KUA juga. Ini Pak Camat pesantren juga, walaupun pesantren kilat.
Ini Pak Eni pesantren juga, Pak Jun pesantren juga. Bahkan sekarang pemerintah mengeluarkan apa namanya, reward. Oh, apa reward itu bahasanya kok? Apa kira? Penghargaan. Siapa yang hafal 10 juz masuk Polri gratis. Boleh kan enggak itu? Boleh ngaji pesantren. Siapa yang 10 juz? Kemarin anak tahun kemarin dari Sekayu, Pak. 2 orang dokter berangkat ke Unsri, digratiskan pemerintah tesnya. Subhanallah. Itu tidak dapat, Pak, aman sekolah di pinggir jalan, Pak. Pesantren penyakitnya. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu sekalian, didik anak kita dengan baik. Aniskur lillah. Pertama, ajarkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ini peribahasa Ustadz Hermansyah. Manusia itu punya ini saya terakhir ya. Manusia punya kekuatan. 3 kekuatan besar dalam diri manusia. Yang pertama adalah kekuatan akal, kekuatan pikiran. Ini hanya dapat diperoleh dengan pendidikan. Yang kedua kekuatan hati, kekuatan iman. Kekuatan hati, kekuatan iman tidak perlu akal. Zaman dulu kita dijajah Jepang, dijajah Belanda, tak tamat SD bak mak gitu, tak tamat SMP mak bak gitu. Dengan membawa cangkul, membawa parang, sabit, merdeka Indonesia. Tidak pakai sepatu, tidak pakai jas, tidak pakai label, bisa merdeka. Kenapa? Punya kekuatan jiwa, roh, iman. Yang ketiga, kekuatan fisik. Pak Edo, badannya besar, fisiknya kuat. Belum tentu. Diabetes juga ada. Nah, jalannya nah. Tidak bisa. Tidak jaminan. 3 kekuatan ini harus kita satukan. Ini Islam sekarang ini sudah agak digeser-geser. Oleh karena itu kita yang mampu, Pak, ajak anak kita, ajak keluarga kita untuk menjalankan ajaran Islam. Pak Edo ya, walaupun beliau sibuk tetap hadir. Ini ketua masjid kami ini di Baitur Rahim ini. Setiap hari Senin aku isi acara beliau hadir, Pak. Subhanallah, itu hebatnya. Kenapa? Purna jiwa agamanya. Beliau ini Pak Camat hadir terus ini, tanyanya aneh-aneh nih, walaupun muter-muter paling sekitar poligami lah yang dimuter-muter itu. Karena ya ustaznya penggulu ya. Ada nggak loka yang paling gampang? Ada gitu. Gampang. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui acara ini, mari kita ajak keluarga kita, saudara kita untuk merapat ke barisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum akekah anak diakekahkan, yang sudah disyukuri nikmat Allah itu. Anak adalah rahmat. Ajari anak bukan hanya fisik tetapi juga ilmu-ilmu agama. Letaknya di mana? Posnya di pesantren. Bukan saya tidak, Pak. Saya 5 bersaudara. Bapak saya 12 bersaudara. Seluruh preman megang sakti dari mulai lakitan sampai lega itu pamang aku loh. Pengen tahu namanya. 1 Tarno Bedor, Pak Lek saya dua-duanya. Mas Temu Sadewo, Kali Bening, Mas Lukman, preman megang sakti, semua Pak Lek saya. Adik-adik bapak saya. Dan jangan salah, mereka orang-orang yang gagal dalam pendidikan. Yang di pesantren cuma saya dengan adik saya di Gontor 2 orang. Lainnya ada yang pegawai macam-macam tapi tidak kenal agama. Ini kehidupan jangan sampai dipersalahkan. Makanya Lukman mewasiti anaknya, ya bunaya aniskur lillah wali walidayya ihsana. Hai anakku, berbuat baiklah kepada Allah, taat kepada orang tua. Itu tidak dapat diperoleh kalau di pinggir-pinggir jalan belajarnya. Harus ditempatkan yang khusus, minimal di pendidikan agama. Ajak anak kita ke masjid. Kalau kita tidak ke masjid, giring anak kita masuk sembahyang ke masjid. Kita nonton dari luar. Walaupun kita belum sempat sembahyang khusyuk, kita belum sempat puasa dengan baik, insya Allah dengan kesungguhan kita, anak kita menjadi wasilah, menjadi perantara, mengetuk hati kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak adalah kurnia yang hebat. Anak adalah investasi yang sangat besar. Anak adalah ujian Allah yang sangat besar.
Tidak ada ujian sebesar anak dan keluarga, dan tidak ada nikmat senikmat anak dan keluarga. Mudah-mudahan keluarga bapak kedua ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak beliau jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, taat kepada orang tua, patuh kepada agama, membanggakan keluarga, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Aduh, pilih deh, doanya Ki ya. Demikian yang dapat sampaikan para ustadz-ustadz, guru-guruku, kiai-kiaiku, ini guru juga kawan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan mengantarkan anak dan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis lahir dan batin, sakinah, mawadah dan warahmah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu berhadirin rahmati Allah, tentunya sudah panjang lebar penjelasan masalah akikah ini. Dan dalam arti kata kita yang mampu berarti wajib untuk mengakikahkan daripada anak tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi pengetahuan kita semua dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Kepada Pak Bujiono Sarjana Agama, kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu berhadirin dan rahmati Allah, tentunya berikutnya merupakan isi hati dari para undangan ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Abdul Nasir atau sering kita panggil Edo. Kepada Bapak Abdul Nasir kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, seluruh hadir Bapak Dodi dan Sri sekeluarga besar. Yang saya hormati perintah setempat hari ini dihadiri oleh Bapak Wahyu Cabang Timur 1, dan yang saya hormati juga rekan saya Pak Herman Safir dari Pusat, dan yang saya hormati juga guru saya Pak Mujiono. Sebenarnya saya grogi Pak, guru saya nih. Yang saya hormati juga Pak Ustadz Pak Amrillah, dan yang saya hormati hadir di sini Bu Hajar dan Bu Haji, tua-tua rumah, tua-tua adat, khususnya para tua-tua. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Maaf, saya tidak sebutkan satu persatu, maaf. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, walaupun sampai detik ini kita masih dirundung malam. Sebenarnya bicara corona ini Pak Ustadz, Bapak Ustadz tadi menyebutkan antu, antu juga, ada sebagian yang tidak bisa hayu. Tapi kemarin ada informasi dari teman di daerah Ketuan sampai satu kampung, tapi kebenarannya belum pasti. Dan menurut informasi teman saya itu yang kena pertama itu sempat meninggal, dan yang lainnya itu dipaksa oleh Pol PP untuk berobat ke rumah sakit Musirawas kalau nggak salah. Tapi kebenarannya belum pasti itu informasinya kawan. Berarti corona ini ada, jadi kita tetap waspada intinya. Saya bawa masker, maaf, tadi saya lepas dulu. Sebenarnya Pak Ustadz, aku sesak napas aku. Kalau baca, kita berdoa cepat-cepat pegilan dulu. Inilah sudah hampir 2 tahun kita melaksanakan ini, ditimpa corona. Dan tentu juga kita tidak lupa kita salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya didaulat oleh tuan rumah membawakan beberapa kata dari mewakili para tamu undangan semua. Sebenarnya banyak yang pantas yang membawakan ini, tapi untuk memperlancar acara kita seperti ini, saya mohon mungkin apa yang saya sampaikan nanti Pak tidak dapat ataupun kurang, tapi bisa langsung disampaikan dengan sebenarnya. Yang pertama, kami mewakili pada tamu undangan semua mengucapkan ribuan terima kasih kepada Adinda Dodi dan Sri serta Adin
saya diundang, sudah sebulan yang lewat Pak. Jadi jauh-jauh hari kami sudah menyiapkan untuk hadir pada siang hari ini, ikut berbahagia telah diakikahnya anak 3 orang ya, 3 orang. Ada salah satunya Pak Ustadz bilang tadi namanya Kasia, berarti dari Kasia ini Pak Ustadz. Jadi apa namanya kami para tamu undangan semua sekalian di sini mengucapkan ribuan terima kasih telah diundang, dan tentunya dalam hal ini kami para undangan sekalian mungkin apa namanya dalam hadir di sini mohon maaf sebesar-besarnya mungkin ada tingkah laku kurang pas dan kurang sopan, mohon dimaafkan. Dan tentunya juga kami berterima kasih kepada panitia, kami sudah ditempatkan di tempat yang bagus, dan kami belum di acara makan, kami sudah disediakan kue dan buah-buahan. Terima kasih banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya tadi tuan rumah sudah ngajak makan. Sengaja kita belum makan tadi, dilaporkan dulu supaya banyak makan. Jadi kita jangan balik dulu, Pak Ustaz. Kita makan, lawannya dengan kambing tadi, ada kambing ya, pakai kambing. Nah, ada apa katanya? Langsung dari jamin kambing, aman. Darah tinggi boleh makan kambing, tidak apa-apa. Jadi nanti kita disuguhi beberapa meja yang kita sediakan. Mudah-mudahan apa yang disediakan oleh tuan rumah menjadi amal ibadah dan menjadi darah daging pada kami semua di pada siang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fawali'ana bima tuhibbu wa tardah bil qawli bi sihhatin wa afiyatin. Allahumma ij'alna mahbuban bi qulubil mu'minin wa basirna bil ghani ila miyata asyuruna sanatan wallahu khairul hafizan wa arhamur rahimin. Allahumma ya rahman ya rahim, Allahumma u'izuhu bil wahidis samad min kulli syarri dhi hasad. Allahumma u'izuha bika wa zurriyataha minasy syaithanir rajim. Ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ighfir lana dhunubana wa anta ghafurur rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami ya Allah, dan sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan kasih sayang tidak berhenti. Irhamna, irhamna, irhamna ya Rahim. Ya Allah, kami berharap bermunajat kasih sayang-Mu ya Allah, pengasih ya Allah, kasih sayang-Mu tidak bertepi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal-afiyah fid dunya wad-din. Ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma inna nas'aluka az-ziyadata wal barakah fil 'ilmi warzuqil murzakin. Allahumma ya Allah, Allahumma ilahana Nabil Anggun wa Kaisar yunasib ahlal baiti. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Ya Allah ya Rahman, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu para hadirin yang Allah, dengan pembaca doa tadi maka rampung sudahlah acara kita pada siang hari ini, dan marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan secara pribadi apabila saya
dalam menyampaikan ini ada kurang suatu apapun, kumohon kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Selamat berpisah dan berjumpa kembali dalam acara di tempat yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belinjangan makna merenung maina besindoan makna marah pule nilai ngunde rube makna agam tasnia berkenalan pai bulan asik nak bertemu hono petang pagi habar malam ingat ngenang berkenalan pai bulan asik nak bertemu honyo petang pagi habar malam Indonesia pai nak belinjangan aku putus hati pai nak bersindoan